Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergilam Ramadan dari kelas 12 IPA 2 MAN Negeri 1 Sragen. Di sini saya akan menjelaskan perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban. Yang kedua, konsep penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu menurut Surjono Sukanto, yang pertama, faktor hukumnya sendiri yang meliputi secara yuridis, sosiologi, dan filosofis. Yang kedua, faktor penegak hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Yang keempat, faktor masyarakat. Yang kelima, faktor kebudayaan. Nomor 4, macam-macam perlindungan dan penegakan hukum. Bentuk perlindungan hukum dan penegakan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan dan penegakan yang bersifat preventif dan perlindungan dan penegakan yang bersifat represif. Yang kelima, dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Yang keenam, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, pengertian keadilan, yaitu suatu hal yang berkenaan pada sikap dan suatu tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya bisa memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Yang kedua, macam-macam keadilan. Adapun menurut para ahli, yang pertama Aristoteles, kedua Plato, ketiga Profesor Dr. Noto Nagoro, sarjana hukum. Yang ketiga, jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan keadilan yang diberikan oleh pemerintah berupa dasar negara, undang-undang dasar, dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, peran lembaga penegak hukum. Berikut peran dan tugas atau wewenang dari lembaga penegak hukum. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, Kehakiman. Yang keempat, Advokat. Yang kelima, Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut juga KPK. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Hakikat pelanggaran hukum. Yang kedua, macam-macam sanksi pelanggaran hukum. Di Indonesia ada 3 sanksi hukum yang dikenal, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. 3. Perilaku tidak taat dan patuh pada hukum. Berikut contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.
Dan keempat, sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.